Halo adik-adik, gimana kabarnya? Ya, kakak harap adik-adik kabarnya sehat semua dan selalu sehat untuk kedepannya. Oke, kali ini kita akan mempelajari materi tentang koordinat kartesius. Dan mungkin di sini adik-adik bertanya, apa itu koordinat kartesius dan apa gunanya kita mempelajari tentang koordinat kartesius? Oke, untuk lebih memahami, kita perlu mendalami lagi tentang apa itu koordinat kartesius. Baik, di sini koordinat kartesius itu sendiri adalah suatu bidang yang dibentuk oleh garis yang vertikal dan garis yang horizontal. Nah, untuk garis yang vertikal itu biasanya disebut dengan sumbu Y, dan garis yang horizontal itu biasanya disebut dengan sumbu X. Nah, untuk sumbu X dan sumbu Y ini dibagi menjadi dua bagian. Sumbu X itu dibagi menjadi dua, yaitu yang ke kanan sumbu Y dan yang ke kiri sumbu Y. Untuk yang ke kanannya itu akan bertanda positif dan yang ke kirinya itu akan bertanda negatif. Sedangkan untuk sumbu Y-nya itu akan dibagi menjadi dua juga, yaitu yang di atas sumbu X dan yang di bawah sumbu X. Dan yang untuk yang di atasnya itu akan bertanda positif dan yang di bawahnya akan bertanda negatif. Nah, untuk kedua sumbu X ini, kedua sumbu ini yaitu sumbu X dan sumbu Y memiliki titik potong tertentu, yaitu berada di suatu titik tertentu yang biasanya disebut dengan titik 0 atau titik 0,0. Nah, di sini kita biasa sebut titik potong ini adalah titik pusat dalam bidang koordinat kartesius. Oke. Di sini juga mungkin adik-adik sering mendengar atau pernah mendengar sebutan lain dari sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X itu biasa juga disebut dengan sumbu absis, dan sumbu Y-nya itu biasa juga disebut dengan sumbu ordinat. Nah, apa gunanya kita mempelajari koordinat kartesius ini? Dengan kita mempelajari koordinat kartesius, kita bisa menentukan atau mengetahui letak suatu tempat atau suatu titik atau suatu objek yang ditentukan oleh dua buah bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Oke, penerapannya koordinat kartesius itu adalah mungkin adik-adik pernah melihat atau sering melihat peta perumahan atau peta perkotaan. Dengan kita mempelajari koordinat kartesius ini, kita bisa mengetahui dan kita bisa menentukan posisi atau letak dari tempat atau objek-objek tersebut. Nah, mari kita simak materi selengkapnya. Ya baik, yang pertama itu bagaimana kita menentukan posisi titik dalam bidang koordinat kartesius. Coba perhatikan, di sini kita sudah sediakan ilustrasi atau gambar koordinat kartesius atau bidang kartesius. Misalnya, kakak sediakan di sini ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, pertanyaannya, di manakah letak atau posisi dari titik A dan titik B? Untuk menentukannya, kita perlu membaca atau perlu mengetahui bahwa suatu titik dalam bidang koordinat kartesius memiliki jarak tertentu dari sumbu X dan sumbu Y. Misalnya di sini, titik A. Titik A itu berjarak berapa dari sumbu X dan berjarak berapa dari sumbu Y. Agar lebih mudah, kita coba membuat garis-garis potong seperti ini. Nah, dengan membuat garis seperti ini, kita lebih gampang menentukan di mana letak posisi titik A itu dalam bidang koordinat kartesius ini. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa titik A itu berjarak dua satuan dari sumbu X. Dari sumbu X 1, 2. Kemudian titik A itu berjarak dua satuan dari sumbu Y 1, 2. Jadi di sini kita bisa menuliskan X, Y-nya itu atau koordinat X dan koordinat Y-nya itu adalah 2,2. Kenapa 2,2? Karena titik A itu berada di sumbu X yang ke kanan dan sumbu Y yang ke atas. Kemudian titik B, di mana letak titik B?
titik B itu terletak pada dua satuan dari sumbu Y. Kemudian titik B itu terletak satu satuan dari sumbu X. Nah, agar lebih gampang kita buat lagi seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa titik B itu terletak dua satuan dari sumbu Y dan terletak satu satuan dari sumbu X. Nah, kita bisa menuliskan bahwa titik B itu terletak pada koordinat min 2,1. Min 2,1. Nah, kenapa min 2,1? Min karena dia berada di sumbu X yang ke kiri, dan kenapa posisi 1? Karena dia berada di sumbu Y yang ke atas, atau berada di atas sumbu X dan berada di kiri sumbu Y. Oke, baik, kita lanjutkan. Apa sih sifat-sifat dari bidang kartesius itu sendiri? Nah, seperti terlihat dalam gambar ini, bidang kartesius ini terbagi menjadi 4 bagian. Baik, menjadi 4 bagian yang sering kita sebut atau sering dinamakan dengan kuadran. Apa itu kuadran? Kuadran itu adalah pembagian dari bidang kartesius atau bidang koordinat kartesius ini. Coba perhatikan. Untuk kuadran yang pertama itu terletak pada sumbu X atau sebelah kanan sumbu Y dan sebelah atas sumbu X. Nah, di sini. Ini yang dinamakan kuadran 1. Kuadran 1. Kuadran 1 itu sifatnya seperti apa? Jadi di sini kuadran 1 itu bertanda semuanya plus X, Y itu X-nya itu berada di sumbu X yang sebelah kanan, berarti plus, dan Y-nya itu berada di sumbu Y yang sebelah atas, berarti plus. Nah, ini sifat yang pertama berada di kuadran 1 adalah semuanya positif. Kemudian kuadran 2. Kuadran 2 X, Y-nya itu pertama seperti apa? Nah, letak kuadran 2 itu berada di sebelah kiri sumbu Y dan sebelah atas sumbu X. Di sini berarti sumbu X yang ke kiri, berarti tandanya adalah negatif, dan sumbu Y yang sebelah atas, berarti tandanya positif. Jadi ini adalah sifat yang kedua berada di kuadran 2, X, Y bertanda negatif, positif. Kita lanjutkan kuadran 3. Kuadran 3 itu berada di sumbu Y yang sebelah bawah dan sumbu X yang sebelah kiri. Dengan kata lain, kuadran 3 itu berada di sebelah kiri sumbu Y dan berada di sebelah bawah sumbu X. Berarti kalau di kiri sumbu Y itu tandanya adalah negatif, dan sebelah bawah sumbu X berarti tandanya juga adalah negatif. Ini adalah sifat yang ketiga berada di kuadran 3, yaitu sebelah kiri sumbu Y dan berada di bawah sumbu X. Berarti di sini adalah tandanya negatif, negatif. Kemudian yang keempat, kuadran 4. Kuadran 4 itu terletak di sebelah kanan sumbu Y dan di bawah sumbu X. Berarti di sini X, Y itu akan bertanda X-nya itu akan bertanda positif karena berada di sebelah kanan sumbu Y, dan Y-nya itu akan bertanda negatif karena berada di bawah sumbu X atau sumbu Y yang ke bawah. Nah, baik, sampai di sini bisa dimengerti atau bisa dipahami tentang sifat atau posisi kuadran dalam bidang koordinat kartesius. Oke, baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara menggambar atau menentukan posisi titik-titik dalam bidang koordinat kartesius. Oke, baik. Misalnya ada pertanyaan,
tentukan letak titik A 1,1, B 3,1, titik C 2,3, titik D 4,3. Dan ada kelanjutan pertanyaannya, misalnya coba gambarkan titik-titik tersebut dan hubungkanlah menggunakan garis dari titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kemudian akan membentuk bidang seperti apa. Nah, di sini coba kita lihat titik A itu berada di koordinat 1,1. Kita coba gambarkan di sini. 1,1 berarti berada di kuadran 1. Karena semuanya adalah positif, berada di kuadran 1 yaitu 1,1. Di sini letak titik A. Kemudian titik B berada di 3,1. 3,1 semuanya adalah positif. Berarti di sini berada di kuadran 1 juga. 3,1. Letak titik B. Kemudian titik C berada di koordinat 2,3. Dan titik D berada di koordinat 4,3. Nah, setelah kita menentukan titik-titiknya itu, hasilnya adalah seperti ini. Titik A berada di 1,1, titik B berada di 3,1, titik C berada di 2,3, kemudian titik D berada di 4,3. Coba hubungkan menggunakan garis dari titik A, kemudian titik B, titik C, dan titik D. Kita coba hubungkan. Nah, di sini setelah kita menghubungkan menggunakan garis dari titik A, B, B, C ini, bangun yang terbentuk adalah jajar genjang. Iya, jajar genjang dengan panjang AB itu adalah 1, 2 satuan, kemudian tingginya itu 1, 2 satuan. A 1,1, B 3,1, C 2,3, D 4,3. Dan hasil bangunnya atau bentuk bangunnya adalah sebuah jajar genjang. Oke. Baik, mungkin untuk materi kali ini sampai di sini saja. Oke, kakak akan memberikan beberapa soal latihan untuk adik-adik kerjakan di rumah. Dan kalau nanti soalnya itu ada yang merasa sulit ataupun kurang dipahami atau belum dipahami, bisa ditanyakan langsung ke saya atau teman-teman saya. Baik, soalnya adalah yang pertama. Baik, coba perhatikan. Ini soalnya diketahui titik-titik berikut. Koordinat titik P terletak di titik min 2,2, Q 4,-2, R 4,1, dan S min 2,1. Nah, pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaannya itu adalah gambarlah titik-titik tersebut dalam bidang koordinat. Kemudian yang kedua, hubungkan keempat titik tersebut menggunakan garis. Yang ketiga, bangun apa yang terbentuk. Kemudian yang keempat, tentukan letak kuadran dari titik-titik tersebut, dari titik P, Q, R, dan S. Baik, untuk lebih jelasnya nanti kakak akan share lagi ke Classroom atau ke grup WhatsApp. Nah, sampai di sini kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung chat kakak atau bisa langsung menghubungi kakak atau teman-teman kakak yang lainnya. Nah, untuk materi kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa latihan soalnya itu bisa dikumpulkan langsung ke saya ataupun kumpul langsung ke sekolah. Oke, baik.
Kita akhiri materi kita hari ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.